Sistem rantai pasok, Dr. Nanang Fachur Rohman, Teknik Industri, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Karena Pak Nanang sakit batuk maka kuliah akan dibantu oleh Kakak Ardi dan Gadis. Pastikan untuk disimak, tugas harian adalah merangkum isi kuliah hari ini. Contoh kasus industri dan detail akan dijelaskan Pak Nanang pada pertemuan berikutnya. Sistem rantai pasok, Minggu 45. Topik 1. Pajak masuk dan tarif antar negara. 1. Pengertian pajak masuk, bea masuk. Pajak masuk atau bea masuk adalah pajak yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang impor yang masuk ke wilayahnya. Tujuan utama dari bea masuk adalah melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar negeri yang lebih murah, menghasilkan pendapatan bagi negara, mengatur arus barang antar negara sesuai kebijakan ekonomi nasional. 2. Tarif. Tarif adalah persentase bea masuk yang dikenakan pada nilai barang impor. Tarif ini bisa berbentuk ad valorem tarif, persentase dari nilai barang, misal 10% dari nilai impor, spesifik tarif, jumlah tetap per unit barang, misal Rp1.000 per kilogram, mix tarif, kombinasi dari keduanya. Studi kasus terkini tarif, dampak pengenaan tarif baru oleh AS Donald Trump terhadap puluhan negara akan terasa secara signifikan bagi Indonesia, terutama dampak manajemen rantai pasok global dan aktivitas perdagangan. Dampak perang tarif terhadap manajemen rantai pasok dan aktivitas perdagangan di Indonesia. 1. Peluang untuk ekspor substitusi. Beberapa perusahaan AS mungkin mencari sumber alternatif dari negara-negara non-Cina seperti Indonesia. Ini bisa membuka peluang baru bagi ekspor Indonesia ke AS, khususnya di sektor garmen, furnitur, dan komponen elektronik sederhana. Indonesia harus bisa bersaing dengan Vietnam, Bangladesh, dan India yang lebih siap sebagai pengganti Cina dalam banyak lini produksi. 2. Tekanan pada ekspor ke Cina dan negara terdampak. Jika ekonomi Cina melambat akibat tarif tinggi dari AS, permintaan Cina terhadap produk ekspor komoditi Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, dan karet bisa ikut melemah. Hal ini akan mengurangi devisa dan pelemahan ekonomi di Indonesia, seperti PHK dan penurunan harga komoditi. 3. Kenaikan biaya logistik dan perdagangan. Ketidakpastian global akibat perang dagang bisa membuat biaya logistik dan asuransi perdagangan meningkat. Hal ini berdampak langsung pada biaya ekspor dan impor Indonesia, terutama bagi UKM dan industri yang bergantung pada ekspor. 4. Ketidakpastian iklim investasi. Investor asing mungkin lebih hati-hati dalam menanamkan modal di negara berkembang seperti Indonesia, karena khawatir terhadap volatilitas pasar global. Namun, Indonesia juga bisa menarik investor yang ingin relokasi dari Cina untuk menghindari tarif AS, asalkan regulasi dan infrastruktur mendukung. Intinya, dampak bagi Indonesia adalah seperti dua sisi koin, ada resiko dan peluang. Resiko, gangguan rantai pasok, tekanan ekspor, dan ketidakpastian investasi. Peluang, menjadi alternatif basis produksi dan sumber ekspor bagi negara-negara yang terdampak tarif. Peran pemerintah meningkatkan daya saing ekspor dengan memberikan insentif pajak, subsidi logistik, dan kemudahan ekspor bagi industri berorientasi ekspor, menarik investasi asing melalui penyederhanaan perizinan, kawasan ekonomi khusus, dan reformasi regulasi agar Indonesia menjadi alternatif basis produksi global. Melindungi industri lokal dengan kebijakan tarif adaptif dan dukungan teknologi agar mampu bersaing di pasar internasional. Peran sektor swasta menyesuaikan strategi bisnis dan rantai pasok dengan mencari mitra baru dan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Berinvestasi dalam efisiensi produksi dan teknologi agar mampu memenuhi permintaan global yang bergeser,
berkolaborasi dengan pemerintah dalam program hilirisasi dan pengembangan industri strategis nasional. Peran pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara sektor swasta bertindak sebagai pelaksana dan inovator. Sinergi keduanya menentukan apakah Indonesia mampu mengubah risiko global menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Topik 2. Peramalan, forecasting dalam manajemen rantai pasok. Definisi peramalan. Peramalan adalah proses memperkirakan permintaan produk atau kebutuhan bahan dan sumber daya di masa depan berdasarkan data historis, tren pasar, atau informasi eksternal untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan dalam rantai pasok. Tujuan peramalan dalam manajemen rantai pasok. 3. Memastikan ketersediaan produk dan bahan baku agar permintaan pelanggan dapat dipenuhi tepat waktu tanpa kekurangan stok atau gangguan produksi. 2. Mengoptimalkan persediaan dan biaya operasional untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok, serta mengurangi biaya penyimpanan, pemborosan, dan risiko barang kadaluarsa. 3. Mendukung perencanaan produksi dan distribusi yang efisien, membantu perusahaan mengatur jadwal produksi, pengadaan, dan pengiriman dengan lebih akurat sesuai dengan proyeksi permintaan pasar. Jenis-jenis peramalan dalam rantai pasok. 1. Peramalan kuantitatif, menggunakan data historis dan metode matematis statistik untuk memprediksi permintaan. Contoh metode, moving average, exponential smoothing, regresi linear, cocok untuk produk yang punya riwayat data penjualan cukup stabil dan terukur. 2. Peramalan kualitatif, berdasarkan pendapat ahli, intuisi, survei pasar, atau pengalaman masa lalu, bukan angka statistik. Contoh pendekatan, Delphi Method, pendapat ahli, survei pelanggan atau distributor, studi kinerja kompetitor, cocok untuk produk baru, inovasi, atau kondisi pasar yang belum stabil. 3. Peramalan kombinasi, menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif agar hasil lebih akurat dan realistis. Cocok untuk situasi kompleks atau perusahaan yang ingin menyeimbangkan data historis dan faktor pasar terkini. Contoh beberapa jenis peramalan. 1. Simple moving average. Simple moving average, rata-rata bergerak, adalah salah satu metode peramalan sederhana yang digunakan untuk memperkirakan nilai di masa depan berdasarkan rata-rata data aktual pada beberapa periode terakhir. Metode ini digunakan untuk menghaluskan fluktuasi data. Misalnya data penjualan, permintaan, atau produksi agar tren umum lebih mudah terlihat. Untuk memudahkan pemahaman, kita memakai contoh peramalan grafik penjualan es teh. Contoh grafik penjualan es teh dengan simple moving average untuk 3 periode. Garis biru menunjukkan penjualan aktual tiap minggu, sedangkan garis oranye memperlihatkan tren yang dihaluskan menggunakan metode simple moving average. 2. Weighted moving average. Weighted moving average adalah salah satu metode peramalan dalam analisis deret waktu yang mirip dengan moving average biasa, tapi dengan bobot yang berbeda untuk setiap nilai data sebelumnya. Artinya, data yang lebih baru biasanya diberi bobot lebih besar karena dianggap lebih relevan. Grafik penjualan es teh dengan weighted moving average 3 periode. Garis hijau menunjukkan tren penjualan yang mempertimbangkan bobot lebih besar pada data terbaru, sehingga hasil peramalannya lebih responsif terhadap perubahan dibanding metode simple moving average. 3. Metode linear trendline. Metode linear trendline adalah teknik peramalan yang menggunakan persamaan garis lurus untuk menggambarkan hubungan antara waktu dan variabel yang diamati, seperti penjualan, permintaan, atau produksi.
dengan asumsi bahwa data tersebut mengikuti pola pertumbuhan atau penurunan yang stabil dari waktu ke waktu. Grafik penjualan es teh dengan linear trendline. Garis merah putus-putus menunjukkan tren linear hasil regresi yang memperkirakan arah pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu. Demikian gambaran beberapa contoh peramalan. Detail perhitungan akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.